Indonesia, dan itulah saat pertama datang ke Indonesia itu kan pendapat mereka tentang Indonesia itu kayak aduh gak cocok gitu. Tapi apabila sudah lama kelamaan sudah beradaptasi gitu kan, sudah sebatik dengan Indonesia. Dan Assalamualaikum, apa kabar good people? Selamat datang, selamat bergabung. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua di dalam episode reactions kali ini. Dan hari ini guys, kita akan buat sebuah reactions video daripada channel Yahya Taha guys. Dan judul daripada video ini adalah cerita mahasiswa Palestina kuliah di Indonesia. Itu judul daripada video yang akan kita buat reaction hari ini good people. Link asli daripada video ini akan saya letak di description box di bawah untuk teman-teman semua simak dan pertimbangan untuk subscribe. Ojo lali di subscribe channelku good people. Dan moga-moga kawan-kawan semua yang hadir dan menonton di dalam video ini berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tanpa buang-buang waktu good people, mari kita sama-sama nonton isi kandungan daripada video ini seperti apa. Let's go. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat. Amin. Dan semua urusan kalian baik-baik saja. Amin, amin. Izin perkenalkan diri, nama saya Yahya, saya berasal dari Palestina, umur saya 22 dan sekarang saya kuliah di Universitas Lampung mengambil jurusan teknik mesin. Nama saya Raid Muhammad Arada, saya juga berasal dari Palestina, saya mahasiswa Unila, jurusan teknik elektro. Baik, kita mulai langsung supaya kita tidak mengambil banyak waktu dari kalian. Jadi kami membuat video ini dalam rangka kami sudah 3 tahun persis di Indonesia. 3 tahun jadi, persis. seperti hari ini tanggal 12 Maret saya baru sampai Indonesia. Kami sekarang ingin menjelaskan tentang cerita kami, bagaimana kami datang ke Indonesia dan apa yang terjadi sama kami saat kami datang ke Indonesia. Sekarang ini kami mau jelaskan aktivitas kami sebelum kuliah apa, dan kita mulai dengan saudara Raid. Aktivitas saya sebelum kuliah di Lampung. Sebelum dapat beasiswa. Sebelum beasiswa. Jadi saya sebelum ke Indonesia aku nih. lagi kerja praktik. Kerja praktik apa? Kerja praktik habis saya dapat D3 teknik mekatronika di Palestina di sana selama 2 tahun. Terus pas aku lagi kerja praktik, aku daftar di beasiswa ini. Di akhir di akhir kerja praktik itu, akhir minggu terakhir saya dapat info tentang beasiswa ini. Saya langsung daftar dan alhamdulillah diterima. Jadi gitu Ya, aktivitas saya. kalau Raid dia kerja praktik, tapi kalau saya bekerja sebelum saya datang ke Indonesia. Saya selesai SMA dan saya dapat nilai tinggi. Alhamdulillah Raid juga dapat nilai tinggi, tapi dia lebih tinggi. Lebih tinggi. Saya ini aku udah bilang dia lebih tinggi. Tapi antara kita aku 84, kamu 85. Jadi tapi perbedaannya tidak banyak. Grup maling seorang. Iya. Terus aku setelah SMA dan alhamdulillah saya pikir karena suara saya alhamdulillah bagus, saya mau fokus dalam bagian nyanyi, dan dalam bagian musik, terus saya kerja. Tapi setelah itu ketika saya dapat semuanya, saya pikir sekarang saya harus kuliah. Dan alhamdulillah rabbil alamin, saya melihat di Kementerian Pendidikan di Palestina bahwa mereka menampilkan beasiswa untuk mahasiswa Palestina. Dari SMA saya lebih suka mata kuliah fisika dan matematika dan kimia. Jurusan teknik mesin kebanyakan mata kuliah fisika, matematika, kimia. Jadi saya langsung suka dan saya langsung daftar di beasiswa ini. Ya. Apa pendapatmu pas kamu dapat beasiswa ini? Ditelepon, Raid, kamu sudah diterima. Nah, jadi bukan aku yang ditelepon. Aku kan waktu itu kan lagi kerja praktik. Pas pengumumannya juga lagi kerja Jadi praktik. ini sama-sama kerja Yang sebelum aku datang ditelepon ke memang, tapi Indonesia. nggak angkat karena sibuk. Yang ditelepon habis ini yaitu kontak ayahku. Jadi dia yang menjawab. Terus setelah saya balik dari tempat kerja praktik, nah saya diceritakan kalau saya dapat beasiswa seperti ini, diterima alhamdulillah. Saya sangat kaget. Bahagia, tapi kaget bahagia ya. Iya, tapi kaget kok. Udah benar-benar serius gitu. Udah diterima. udah mau ke luar negeri sekarang. Jadi ya begitulah. Kalau saya waktu itu lagi bekerja, terus saya ditelepon dari nomor itu kelihatan bukan siapa-siapa, dari nomor karena ada 100, 200 seperti itu. Jadi nomor sangat mudah. Terus saya langsung angkat,
halo Yahya, kamu sudah dapat beasiswa kuliah di Universitas Lampung. Wow. Waktu itu saya benar-benar merasa sangat bahagia. Karena pertama saya dapat jurusan yang saya suka. Yang kedua itu adalah beasiswa dan saya waktu itu cari tentang Universitas Lampung. Waktu itu Universitas Lampung mungkin nomor ke-24 di Indonesia. Ya, sekitar itu. Iya, sekitar itu. Jadi waktu itu saya sangat bahagia. Tapi sekarang kita tanya Raid, siapa bisa dapat beasiswa di Palestina? Siapa bisa dapat? Maksudnya? Maksudnya apa saja persyaratannya kalau mau dapat beasiswa dari Palestina atau dari luar negeri? Negara mana-mana yang bisa menerima mahasiswa Palestina kuliah sebagai mahasiswa internasional dan dikasih beasiswa? Ya, siapapun yang bekerja sama dengan Menteri Pendidikan Palestina di sana, Iya. itu dia langsung bisa mendaftar di beasiswa tersebut. Kalau dia merasa dia bisa memenuhi syaratnya, Oke. misalkan rata-rata akademik Oke. dia di SMA segini kayak Iya. kita 85 ke atas, Oh. 80 ke atas seperti ini. Iya, 85 ke atas itu yang mau kuliah kedokteran, 80 ke atas yang mau kuliah teknik. Iya. Jadi kalau mahasiswa dapat 79,9 tidak bisa daftar Oi. teknik Ketat karena juga. persyaratannya belum pas. Belum memenuhi. Iya, negara apa saja yang bisa memberikan kita beasiswa? Slovakia, Banyak. Rumania, Turki, Banyak, Indonesia, banyak. Malaysia, India, banyak sekali negara. Banyak negara. Jadi ada kerjasama antara kedutaan Palestina dimanapun dengan negara itu bahwa kami menerima mahasiswa Palestina. Ya, ini persyaratannya. Silakan Anda menampilkan di website atau di media sosial Kementerian Wow, jadi Pendidikan. ada threshold lah guys. Kenapa kamu memilih Indonesia? Kenapa pilih Indonesia? Kenapa memilih Indonesia? Jadi saya mulai. Hah? Kalau saya milih Indonesia karena Indonesia negara alam luar biasa. Negara alam Punya luar banyak biasa. tempat alam, tempat wisata. Ini pertama. Kedua yang kami tahu tentang Indonesia kebanyakan beragama Islam. Jadi itu sangat cocok sama kami. Bisa mendengar azan kalau lagi di rumah gitu. Ketiga karena itu beasiswa dan saya akan kuliah jurusan yang saya mau, itu teknik mesin. Kalau Rad gimana Rad? Ya, samalah karena Samalah. alamnya yang luar biasa. Masyarakat Indonesia yang Nah, masyarakat Indonesia beragama tuh. Islam tidak terlalu jauh budaya keagamaan dengan Palestina gitu. Apalagi saya merasa alhamdulillah nyaman betah di sini. Orang Indonesia terkenal dengan dermawannya dengan Dermawannya. Palestina. Indonesia terkenal dengan seluruh dermawannya tapi guys. khususnya Palestina. Waktu itu kami dapat kabar bahwa kalian atau visa kalian sudah siap dan sekarang kalian bisa pergi ke kedutaan yang terdekat, kedutaan Indonesia yang terdekat Kedutaan supaya Indonesia. kalian dapat visa dan setelah itu kalian bisa datang ke Indonesia. Tapi masalahnya kedutaan Indonesia tidak ada di Palestina. Ya, maka kami harus pergi ke Mesir atau ke Jordan supaya kami dapat visa itu. Oke. Kemudian saya dan Raid dan teman-teman yang lain daftar supaya kami keluar dari Palestina pergi ke Mesir. Tapi karena saya dan Raid laki-laki dan tidak punya visa, kami diusir. Bukan diusir, tapi mereka tidak menerima kami masuk gitu. Nggak boleh kita masuk ke Mesir tanpa visa. Iya. Setelah 2 bulan ya kan, Raid dapat kesempatan karena Raid sama ibu dia, terus mereka cari alasan dan Raid alhamdulillah bisa lewat. Ya, waktu itu saya bertemu sama Raid sebelumnya, katanya saya mau sama ibu dia mencoba, kalau bisa tidak. Setelah itu kesempatannya sudah ada dan alhamdulillah saya waktu itu bisa datang ke Indonesia. Saya mau tanya Raid, pas kamu pertama kali masuk Indonesia, apa yang kamu merasa? Pertama kali masuk Indonesia, apa perasaan mereka? Hebat. Hijau. Hijau. Kayak surga benar. Surga Dan benar. Panas. Panas. Karena kan di pesawat dingin. Aku juga dari negara yang datang dari bulan Februari masih dingin di Mesir sana pas aku lagi di Mesir, dan Palestina juga masih dingin. Jadi aku pakai kaos panjang dan juga jaket. Nah pas turun di Indonesia turunnya siang, panas. Aku merasa juga alhamdulillah akhirnya sudah benar-benar aku dapat beasiswa, sudah benar-benar saya sudah di negara yang saya mau melanjutkan pendidikan saya. Karena sebelumnya saya kayak merasa ya bukan ini nggak akan terjadi, aku nggak akan ke Indonesia, kayak Tidak percaya. Tapi pas sudah di Indonesia alhamdulillah kagum. Nah, sangat senang. Tapi kalau saya beda. Apa? Saya waktu itu turun, waktu itu saya sampai Malang. Terus pas saya keluar dari bandara,
sangat panas. Waktu itu saya benar-benar sangat kaget. Terus saya pikir orang tidak bisa tinggal dalam tempat panas segitu, karena yang tadi Raid sampaikan, Raid datang Februari, saya datang Maret, tapi saya datang awal Maret, keluar dari Palestina tanggal 7, tapi sampai Indonesia tanggal 12. 5 hari saya di bandara Kairo. 5 hari. 5 hari guys. Terus waktu itu saya sangat kaget. Apa ini? Sangat panas. Dan waktu itu makanan tidak cocok. Pertama kali saya makan sama Raid ambil saya ke kantin biasa. Waktu itu, maaf ya, saya muntah. Waktu itu saya tidak bisa makan. Tapi Alhamdulillah, sekarang kami sudah beradaptasi dengan segala hal di Indonesia. Oke Raid, saya mau bertanya sekarang. Silahkan. Pernah kemana saja di Indonesia kamu? Kamu ke banyak ke kota, bukan seperti saya. Ya. Oke. Saya pernah, selain Lampung ya. Selain Lampung, pernah ke Jakarta. Pernah ke Jakarta. Bandung, Jogja. Solo, Madiun, Jombang, Wih, banyak Surabaya, tempat, guys. Malang, Jember. Udah discover Jawa. Di Sumatera pernah Di kemana? Sumatera cuma Lampung doang. Kalau saya miskin. Ya. Saya cuman ke Jakarta, Bogor. Bogor itu Bogor juga. Iya, itu termasuk Jakarta. Jakarta, dan pernah ke Aceh saja. Oke, sekarang kamu senang di Indonesia, Raid? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi masalahnya sebentar lagi kami akan wisuda juga. Iya, nggak Mungkin- masalah juga. Aku juga rindu sama negaraku. Baik, terima kasih banyak sekali teman-teman. Kamu mau tambah apapun atau sudah kita cukup saja? Semoga saya dan Yahya bisa lanjut bikin vlog kayak gini, atau Semoga saja. vlog yang penting vlog yang bermanfaat. Oke, amin. Jangan lupa follow Amin. kami di YouTube dan Instagram. Dan jangan lupa subscribe. Ya, Di Instagram juga nanti saya dan Raid akan berikan link. Jangan lupa follow kami di Instagram. Dan jangan lupa subscribe juga link channel Raid. Terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, jadi itu 2 mahasiswa yang berasal dari Palestina dan belajar di Indonesia, dan itulah saat pertama datang ke Indonesia itu kan pendapat mereka tentang Indonesia itu kayak aduh gak cocok gitu. Tapi apabila sudah lama kelamaan sudah beradaptasi gitu kan, sudah sebatik dengan Indonesia dan akhirnya suka dengan Indonesia guys, dan sudah menetap dan belajar di Indonesia selama 3 tahun guys. Satu tempoh yang cukup lama dan cukup luar biasa guys, dan banyak tempat yang mereka sudah kunjungi di Indonesia, dan ini sebenarnya sesuatu yang bagus dan luar biasa. Kita bisa dengar sendiri apa yang dikatakan oleh mahasiswa Palestina tadi, di mana dia katakan bahwa Indonesia itu sebuah negara yang dikenali dengan negara yang dermawan dan ramahnya orang-orang guys. Jadi ini moga-moga akan selalu dapat diteruskan dan selalu akan dapat dibuktikan lah oleh orang-orang Indonesia. Jadi saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Apa pendapat teman-teman pula dengan video yang saya react ini? Silakan komen di ruangan komen di bawah, dan kita akan jumpa lagi di video yang akan datang good people. Terima kasih kerana menonton. Salam santun, damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.